Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari materi baru dari bab 3, yaitu transformasi. Untuk memudahkan pelajaran transformasi ini, kita lihat kata kuncinya ada 4, yaitu refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Refleksi disebut juga dengan pencerminan, translasi disebut juga pergeseran, rotasi disebut juga perputaran, dilatasi disebut juga penskalaan atau perkalian bangun. Kita akan pelajari refleksi terlebih dahulu. Kita lihat tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan mampu menggambar bayangan pencerminan suatu benda dan menentukan koordinat bayangan hasil pencerminan pada koordinat kartesius. Kalian perhatikan pada tayangan berikut. Nah, kira-kira ini merupakan transformasi apa? Ya, yaitu transformasi pencerminan atau refleksi. Yang berikut, permainan catur, caranya adalah digeser-geser. Merupakan contoh dari translasi. Yang berikut, baling-baling yang diputar. Transformasi dari rotasi. Yang terakhir, ini asalnya dari besar menjadi kecil atau sebaliknya dari kecil ke besar. Contohnya dari dilatasi. Kita akan lanjut definisi dari transformasi dalam geometri. Dapat disebut sebagai proses pemetaan titik-titik pada gambar ke suatu objek untuk membentuk gambar lain. Nah, transformasi geometrik dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu refleksi, pencerminan, kemudian yang kedua translasi atau pergeseran, yang ketiga rotasi atau perputaran, yang keempat dilatasi, penskalaan. Kita akan lanjut. Yang kedua, yang berikutnya adalah pencerminan atau refleksi. Untuk memudahkan kalian nanti mengadakan uji coba. Nah, misalnya kalian berdiri di depan cermin 50 cm, kemudian amati jarak bayangan terhadap cermin. Apakah sama jaraknya? Amati tinggi badan kamu dengan tinggi badan di cermin. Apakah sama tingginya? Amati besar badan kamu dengan besar badan di cermin. Apakah sama besarnya? Angkat tangan kananmu. Apakah yang terjadi di cermin? Pegang telinga kananmu. Apa yang terjadi di cermin? Ya, tentunya akan sama, ya. Nah, contohnya kita peragakan saya di sini, orang yang bercermin seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Pencerminan atau refleksi suatu benda merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang
atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Ingat, cermin itu ada 3 macam. Ya. Ada cermin datar, ada cermin cembung, ada cermin cekung. Ya. Tentunya bayangannya akan berbeda kalau misalkan kita gunakan cermin selain cermin datar. Nah, contohnya ini menggunakan cermin datar. Kemudian yang ini juga bisa kita gunakan cermin dengan air. Ya. Kita lanjut. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bangun aslinya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda aslinya ke cermin. Yang ketiga, bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Nah, contohnya yang ini, bangun jajar genjang segi 4. Nah, ini sebagai bayangannya, yaitu segi 4 PQRS terhadap garis cermin menghasilkan bayangan segi 4 P aksen, Q aksen, R aksen, S aksen. Oke, kita lanjut. Nanti kalian perhatikan cara menggambar bayangan dari suatu bangun. Nah, misalnya gambar pertama ini. Nah, ini bangun asli, ini bayangannya. Kita lihat lagi. Nah, ini bangun asli, ini bayangannya. Ingat ada 3 sifat yang kamu harus perhatikan. Ya. Yang pertama adalah bentuknya sama. Ya. Yang kedua, besarnya sama. Kemudian, bayangan dengan aslinya berhadapan. Nah, ini seperti ini. Lanjut, contoh yang berikut. Nah, ini huruf E. Bayangannya lah ini. Ya, saling berhadapan. Bentuk dan besarnya akan sama. Bagaimana dengan yang ini? Dan ini. Ya. Bentuk dan besarnya sama. Kemudian saling berhadapan. Ya. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Nah, nanti yang berikut kalian gambar hasil bayangannya apa dari gambar berikut. Kamu kerjakan di kertas berpetak supaya memudahkan menggambarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan kalian salin. Kemudian menggambar bayangannya. Kita lanjut. Berikutnya pencerminan bidang pada bidang koordinat. Yang pertama, pencerminan pada sumbu X. Misalnya saja titik A 3,4 dicerminkan pada sumbu X. Kemudian tentukan bayangannya. Supaya mudah, kita lanjut saja. Gambar bidang koordinatnya. Kemudian letakkan titik A-nya 3,4. Garis cerminnya adalah ini, sumbu X. Cerminkan kemari. Ya. Kemudian letakkan bayangannya
berada di 3, min 4. Coba kalian perhatikan mana yang berubah koordinatnya. Ya, ternyata koordinat Y-nya yang berubah 4 menjadi min 4. Kita lanjut yang berikut. Pencerminan pada sumbu Y. Contohnya titik B di 2,3. Kemudian kalian tentukan bayangan dari titik B. Supaya mudah, kita gambar di kertas berpetak seperti ini. Gambar dulu bidang koordinatnya, kemudian letakkan titik B 2,3. Garis cerminnya adalah sumbu Y yang ini, ya. Kemudian kita cerminkan. Nah, demikian. Inilah bayangannya, min 2,3. Ternyata yang berubah adalah koordinat X-nya. Berikutnya, pencerminan pada pusat koordinat atau titik 0,0. Misalnya titik C 4,4. Kemudian kita tentukan bayangan dari titik C. Supaya gampang, kita gambar di kertas berpetak, kemudian gambar bidang koordinatnya, letakkan titik 4,4. Titik pusat berada di sini 0,0. Tertarik dengan garis, tarik. Ingat, jaraknya harus sama. Bayangan terhadap titik cerminnya dengan titik C ke titik cermin. Nah, bayangannya di 4, min 4. Ini 4, min 4, min 4 ya. Salah tulis ini. Kita lanjut. Titik D dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian kita tentukan bayangannya. Kita gunakan koordinat kartesius, gambar dulu Y sama dengan X seperti ini. Kemudian letakkan titik 4,5 titik D, cerminkan agar garis Y sama dengan X. Letak bayangannya di 5,4. 4,5 menjadi 5,4. Koordinat X-nya saling berubah. Terbalik. Kemudian kita lanjut. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Koordinat titik E 5,7 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian tentukan bayangan dari titik E. Supaya mudah kita gambar di bidang koordinat seperti ini. Gambar dulu garis Y sama dengan min X. Letakkan titik E seperti ini. Kemudian tarik garis tegak lurus pada sumbu garis Y sama dengan min X. Seperti ini. Panjangnya harus sama. Kemudian letakkan bayangannya, yaitu di E min 7, min 5. Koordinat X dan koordinatnya berubah, terbalik masing-masing lawannya, ya. Jadi min 7, min 5. Baik, kita perhatikan dari hasil yang tadi. Pertama, titik
A 3,4 dicerminkan terhadap sumbu X. Bayangannya menjadi 3,4. Kemudian titik B 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi min 2,3. Titik C 4,4 dicerminkan terhadap titik 0,0. Bayangannya di min 4, min 4. Selanjutnya titik D 4,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya di 5,4. Sedangkan titik E tadi di 5,7, cerminnya adalah Y sama dengan min X, bayangannya di min 7, min 5. Nah, dari hasil pencerminan ini, maka kita dapat simpulkan sebagai berikut. Nah, misalkan A kita ganti dengan A, B, seperti ini, dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah B-nya, atau koordinat Y-nya. A, min B. Yang berikut, A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah A-nya, min A, B. Sedangkan yang titik C dicerminkan terhadap 0,0 menjadi min A, min B. Yang berikut A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka terbalik menjadi B, A. Yang berikut A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, bayangannya di min B, min A. Baik, kita lanjut. Nanti kalian kerjakan di kertas berpetak untuk menggambar dari tugas ini. Kemudian nanti kalian upload hasilnya, dipoto terlebih dahulu di Google Form. Hanya 3 saja, 1, 2, 3. Bapak hanya membantu menggambar aslinya, gambar aslinya, ya. Bapak kasih contoh yang nomor 1. Nah, seperti ini. Gambarnya adalah segitiga. Ya, sampai di sini dulu. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.